Amar ikut ke desa Mentari. Hari ini Mentari, Alex, kakek dan neneknya Mentari juga Opa Amar yang semalam sengaja menginap di rumah Mentari kini merek terlihat bahagia. Dan hari ini, mereka semua akan pulang ke desa rumah Mentari bersama kakek dan neneknya untuk menyebarkan undangan pernikahan yang akan digelar seminggu lagi. Mentari, nanti Opa ikut ya ke makam ibumu, ucap Opa Amar. Iya Opa, kita akan pergi sama-sama, jawab Mentari. Sampai di desa, kakek dan nenek Sumi kaget melihat rumah gubuknya kini sudah seperti rumah klaster mewah. Nah, itu rumah nenek sama kakek, tanya nenek Sumi tak percaya. Iya nenek, itu rumah nenek sama kakek. Apa kalian senang melihatnya? Itu Mas Alex yang mendesainnya nenek. Bagus ya nek, sudah bukan gubuk lagi, ucap Mentari yang ikut senang dan bahagia melihatnya. Pak, Bu, sapa Pak De Reno pada kakek dan neneknya Mentari yang juga orang tua Pak De. Bude Asih dan Rania juga ikut menghampiri. Reno, ucap kakek Harun. Enak ya yang dari kota, pulang-pulang rumahnya sudah bagus. Sampai rumah anaknya kalah jauh, ucap Bude Asih dengan rasa iri dengkinya. Bu, sudahlah, jangan buat masalah, bentak Reno. Oh, ayah sudah berani bentak ibu, karena rumah gubuk bapak sudah bagus. Iya, ucap Bude dengan menyunggingkan senyum. Rumah ini bagus, karena hasil kerja Mentari Asih. Jadi jangan suka iri dan dengki, ucap nenek Sumi. Aku iri, hei ibu. Sejak dulu hidup aku sudah kecukupan, lihat saja anak ibu saja tinggal di tanah keluargaku. Dia numpang, emang ibu sebagai orang tua mampu memberikan tanah dan rumah, ucap sombong Bude Asih. Sudahlah Bude, kenapa sih Bude selalu cari masalah? Misalkan hidup akur dan damai, kita kan tidak pernah juga merepotkan Bude selama ini. Masalahnya apa? Bude Mentari heran sama Bude. Kita sejak dulu pinjam uang saja tak pernah dikasih. Bahkan uang 30.000 saja Bude minta buru-buru. Bude, kami ini ingin keluarga kita harmonis, jelas Mentari menceramahi budenya yang julid itu. Hei Mentari, baru segitu saja kamu sudah sombong beraninya ngajarin ibuku. Bagaimana kaya? Ucap Riana, membela ibunya. Kak Riana, Mentari cuma mengingatkan saja, ucap Mentari. Sudah, jangan berdebat lagi. Asih, Riana, kalau kalian tidak suka dengan kami, pulang saja, jangan buat masalah terus bisanya. Kalau mau di sini diam saja, atau biar kakek tarik ayahmu agar meninggalkan kalian saja, geram kakek Harun. Apa maksud Bapak? Bapak mau aku berpisah dari ayah Riana? Iya, ucap Bu Asih tak terima. Iya, kalau kamu masih tak mau diam, bentak kakek Harun, membuat Bu Asih dan Riana diam dan cemberut. Sudah Bu, Riana, jangan buat masalah terus, ucap bisik Pak Reno pada anak istrinya. Lalu mereka melihat-lihat rumah yang sudah 90% jadi. Ini semua juga berkat bantuan dari Alex. Alhamdulillah Mentari, kakek dan nenek tidak akan kebocoran lagi, ucap nenek Sumi saat melihat-lihat ke dalam rumahnya yang baru. Rumah dengan ukuran 10 kali 12 itu terlihat cukup besar, dengan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Yang satu berada di kamar utama, yang nantinya akan dijadikan kamar saat Mentari pulang ke desa. Bagaimana kakek, nenek kalian puas? Tanya Alex. Puas banget nak Alex. Terima kasih ya, ucap kakek juga nenek. Ini semua berkat kerja keras Mentari nenek, ucap Alex. Tapi dibantu juga sama kamu Mas. Hanya sedikit, kata Alex. Nanti setelah kalian menikah apa ini sudah bisa kakek dan nenek tempati? Tanya kakek. Tentu saja bisa, tanya saja sama mandornya, kata Alex. Sekarang Pak De Reno terlihat sudah lebih baik sikapnya, karena dia sadar sudah terlalu memanfaatkan adiknya dulu. Karena pengaruh istrinya itu, dia juga jadi lebih berani dengan istrinya yang biasa mengatur hidupnya. Mereka kini duduk di teras rumah yang sudah selesai dikeramik. Pak De Reno menggelar tikar panjang, lalu membeli banyak minuman dan makanan untuk mereka yang datang. Maaf, sepertinya ini Pak Amar bukan, opanya Mentari? Tanya Pak De Reno. Iya Pak De, ini Opa Amar. Kamu sudah berbaikan. Mentari menjelaskan detailnya pada Pak De-nya itu. Alhamdulillah kalau begitu, saya harap Pak Amar menyayangi Mentari selayaknya cucu. Karena saya pun menyesali semua perbuatan saya pada Alma adik saya. Sebagai kakak laki-lakinya, saya tak bisa tegas dan tak memperdulikannya. Padahal dulu kami kecil sangat saling menyayangi, ucap Pak De Reno
membuat kakek Harun dan nenek Sumi tersenyum. Bude Asi dan Riana yang mendengarkan juga hanya bisa diam saja takut nanti mertua dan suaminya marah lagi. Mereka berbincang-bincang membicarakan pernikahan Mentari dan Elix. "Jadi kamu mau menikah Mentari?" tanya Riana. "Iya kak, kakak mau kan datang ke pernikahan aku, cuma kakak saudara sepupu aku harap kakak mau." Bujuk Mentari baik-baikin Riana agar tak terus membencinya. Mendengar bujukan Mentari yang sangat tulus, apalagi melihat Mentari sekarang jauh lebih baik dari dulu, dia berpikir mungkin nanti Riana bisa ikut bekerja di perusahaan Elix menjadi modelnya. "Iya insya Allah deh," jawab gengsi Riana. "Iya nak, kasihan Mentari, dia cuma punya kamu saudara sepupunya, ayah harap sekarang kalian bisa akur-akur," ucap Pak Dereno. Kemudian Pak Dereno membawa beberapa undangan untuk tetangga dan juga tokoh masyarakat di desa tersebut. Mentari, Elix dan Opa Amar pergi ke makan. Kakek dan nenek tak ikut karena harus mengundang beberapa kerabat dan keluarga. "Assalamualaikum," ucap Mentari saat sampai dimakan ibunya Rianti. "Ini Opa, makam ibu," ucap Mentari. "Iya nak." Opa Amar terlihat mengusap air matanya. Dia benar-benar merasa bersalah. Dia jongkok di pusaran makam Bu Rianti. Dia hanya berdoa dalam hatinya, sampai tak bisa berkata-kata. Mentari kini ikut jongkok di samping Opa Amar. Melihat opanya menangis, Mentari pun merasakan penyesalan opanya. Lalu Mentari menyandar di pundak opanya agar merasakan kekuatan Mentari. "Ibu, lihatlah Opa Amar sudah bersamaku. Seperti pesan ibu, di mimpiku, aku sudah memaafkan Opa Bu. Kalau Opa nakal lagi, ibu omeli saja dia terus Bu," ucap Mentari agar Opa Amar tak bersedih terlalu dalam. Lalu Opa Amar merangkul Mentari tersenyum namun matanya berkaca-kaca. Elix tersenyum melihat keakraban Opa Amar dan Mentari. "Papa janji Rianti kali ini akan menjaga Mentari. Anakmu akan menikah dengan Elix. Papa akan terus mendampingi Mentari menuju kebahagiaan," gumam Opa Amar. Kemudian Mentari dan Elix juga Opa Amar berdoa dan mengirimkan Al-Fatihah untuk ibunya Mentari. "Ibu, tetap hadir ya di dalam mimpiku sampai aku tua nanti," ucap Mentari. Kemudian selesai dari makam mereka pulang ke rumah kakek dan neneknya Mentari lagi. Sepanjang jalan Mentari bercanda dengan Elix dan opanya. Terlihat Mentari seperti tak lagi memiliki beban yang dalam. Menjelang pernikahan. H2 pernikahan Mentari, dia sudah tak masuk bekerja. Elix sudah melarangnya bekerja sejak seminggu lalu.